Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mati Suri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ibu Santi? Apa benar dia hanya mengalami mati suri biasa? Kejar Retno. Ibunya Santi menatap Retno lebih dalam. Kami berpikir dia bukanlah Santi, ucapnya sangat pelan. Retno mengusap wajahnya yang tidak berkeringat, sementara Wawan tertawa kecil, tidak percaya yang mereka dengar. Retno memutuskan untuk tetap maju. Meski dia sudah mendengar cerita dari Bu Desi ibunya Santi terkait keadaan anaknya, juga tentang hal yang akan terjadi jika dia bertemu Santi. Retno kini berdiri di depan pintu kamar Santi, tinggal menekan gagang pintu ke bawah lalu membukanya. Kau datang hanya untuk mati. Retno menoleh ke kanan dan kiri mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak terlihat seorang pun di dekatnya. Wawan dan Bu Desi menunggu di ruang tamu. Sementara tidak ada lagi orang di rumah selain Santi yang berada di dalam kamar. Kaukah itu Santi? Ucap Retno. Tidak ada jawaban. Bahkan suara dari ruang tamu pun tidak terdengar. Antara ruang tamu dan kamar Santi dipisah ruang keluarga yang cukup besar, sehingga suara yang tidak terlalu nyaring tidak akan mungkin terdengar. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Tetap tidak ada jawaban. Tanpa sadar tangan Retno bergetar. Keringat membasahi wajahnya. Mereka yang kesini untuk berkunjung dan melihat keadaan Santi, semuanya tidak kembali lagi. Dan mata mereka pun menatap ngeri ke arah rumah ini setelahnya. Awalnya kami tidak tahu alasannya, tetapi akhirnya kami ngerti kenapa mereka seperti itu. Mereka diteror oleh makhluk tidak kasat mata setelah pulang melihat keadaan Santi di sini. Retno teringat ucapan Bu Desi sebelumnya di ruang tamu. Apa ini salah satunya? Batin Retno. Mereka bahkan belum masuk lebih jauh ke dalam permasalahannya, tetapi sudah mendapati hal-hal aneh dalam prosesnya. Retno menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan pikiran untuk menyerah dan kembali. Dia tidak malu kepada siapapun jika menyerah kali ini. Hanya saja dia merasa gagal memenuhi ekspektasi ayahnya jika itu terjadi. Dari segala hal, itulah yang paling tidak dia harapkan. Retno menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tanpa membiarkan rasa ragu itu muncul kembali, dia sudah membuka pintu. Saat terbuka, entah dari mana berembus angin yang cukup kuat ke arahnya, membuat dia melindungi mata dengan lengan kiri. Perlahan dia menurunkan lengan saat angin tersebut menghilang. Di hadapannya terlihat seorang perempuan berambut hitam panjang, dengan kulit kuning langsat, hidung mancung, dan wajah yang ayu. Duduk di depan meja rias, sedang menatap pantulan kesempurnaan dirinya di cermin. Santi, ucap Retno tergagap. Dia masih membatu di ambang pintu, ragu untuk masuk ke dalam kamar. Santi menoleh ke arah Retno dengan perlahan, menatap matanya dalam dan lama. Seolah senyuman tercipta di bibirnya. Masuklah, jangan takut, seru Santi dengan suara yang merdu. Bukan takut. Bukan itu yang membuatnya ragu. Hanya saja Retno tiba-tiba teringat perihal sopan santun dan tabu. Tidak elok jika di dalam kamar hanya ada mereka berdua yang jelas-jelas lawan jenis. Retno masih belum mampu untuk berucap apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan wangi parfum Santi yang tercium di hidungnya membuat dia kehilangan akal sehat. Masuklah, aku tidak akan menggigit kok, ucap Santi kembali dengan manja. Kaki Retno melangkah masuk ke dalam kamar, menerobos prinsip kesopanan yang selama ini dia pegang. Sungguh luar biasa. Bahkan Retno tidak menyadarinya, dia seakan terhipnotis dan menurut begitu saja. Retno duduk di sebuah kursi kayu yang berada di dekat Santi. Tatapan matanya masih tidak lepas dari sosok di hadapannya. Namun,
Retno merasakan kehadiran sosok lain di dalam kamar. Sosok yang berhasil membuatnya tidak berkutik untuk sekedar menoleh. Entah manusia atau makhluk halus. Ada perlu apa? Sepertinya kamu bukan warga sini. Wartawan. Retno menggeleng setengah sadar. Lantas, jantung Retno berdetak cepat secara tiba-tiba saat Santi memegang tangan kirinya. Saya penulis, seorang penulis, jawab Retno. Santi tersenyum. Apa tujuanmu kemari? Tujuan? Ya, Retno lupa akan tujuannya hingga saat Santi menanyakannya. Saya mau bertanya sesuatu kepadamu. Sesuatu? Dia mencondongkan tubuhnya, mendekat ke arah Retno. Debaran jantung Retno semakin tidak karuan. Wajahnya yang memerah tidak dapat menutupi apa yang dia rasakan. Terdengar suara tawa, tetapi bukan dari Santi. Retno cukup jelas mendengarnya, dan itu berasal dari belakangnya. Aroma kemenyan kini tercium di seisi kamar, berbaur dengan parfum Santi yang terasa semakin memabukkan. Sadar Retno, sadar, jangan sampai kau kalah, gumamnya dalam hati. Kenapa? Bisik Santi kini di telinga Retno. Mulut Retno terkunci, tubuhnya pun menjadi kaku. Kau mau tahu siapa aku? Tentang diriku? Kau yakin? Santi meniup telinga Retno, lantas tertawa. Tolong, Wawan, tolong aku, doanya dalam hati. Lama sekali, Ret. Wawan tercengang melihat Retno berdekatan dengan seorang perempuan cantik dan sedekat itu. Aku ganggu ya? Kalau gitu aku keluar dulu, ucapnya lagi. Tungguan, seru Retno pada akhirnya. Lidah dan tubuhnya kembali dapat digerakkan. Udah selesai kok. Retno bangkit dengan susah payah dan berlalu meninggalkan Santi yang hanya menatap dengan senyumnya yang ganjil. Udah selesai, ulang Wawan. Udah, ayo pergi. Dia Santi, bisik Wawan. Retno mengangguk. Aku yakin kau akan kembali lagi, serunya. Retno terdiam dengan ucapan Santi. Retno melangkah terburu-buru diikuti oleh Wawan di belakang. Mau kemana? Udah bicaranya, tanya Bu Desi saat Retno dan Wawan tiba di ruang tamu. Udah Bu, hari ini saya rasa cukup. Nanti kami kembali lagi, jawab Retno. Begitu. Lalu kalian menginap di mana? Di sini nggak ada penginapan. Kalau mau tinggal saja di sini, ada satu kamar kosong, tawar Bu Desi. Wawan menyikut dengan Retno. Gimana, Ret? Makasih tawarannya, Bu, tetapi kami lebih baik mencari penginapan di rumah warga. Kami tidak enak karena di sini kami lelaki dan ibu sama Santi perempuan. Bu Desi tersenyum. Baiklah, tapi jangan ragu untuk kembali jika tidak dapat penginapan. Oke. Baik Bu, kami pamit. Retno menyalami Bu Desi, diikuti Wawan. Langkah Retno tidak memelan, meski kini mereka sudah keluar dari rumah Santi. Kau kenapa Retno? Tanya Wawan saat mereka menyeberang jalan. Kita pulang, seru Retno. Wawan berhenti melangkah. Pulang? Kau yakin? Kenapa? Kau bercanda? Tawanya kemudian. Retno membuang nafas dengan kasar. Kau kemari karena ikut dengan aku kan? Iya tentu. Kalau begitu, ikut aku pulang juga. Urusan kita sudah selesai di sini, bentak Retno. Tapi kenapa? Aku juga perlu tahu, bentak Wawan balik. Hening, mereka terdiam, mengatur nafas yang saling menggebu. Maaf, ucap Retno dengan raut menyesal. Sudahlah, jadi kenapa? Bukankah sebelumnya kau begitu yakin untuk lanjut? Retno menatap tanah, menghela nafas perlahan. Dia bukan Santi, aku bisa merasakannya. Maksudmu? Ada makhluk lain di dalam tubuhnya, dan dia tidak sendiri. Ada makhluk lain di dekatnya, di sudut kamarnya. Wawan tertawa mendengarnya. Kau serius? Retno tidak perlu menjawab. Raut seriusnya sudah sangat Wawan kenali. Baiklah, kita pulang. Wawan dan Retno kembali bergegas melangkah ke arah motor mereka yang terparkir di depan warung, secepat yang mereka bisa. Ret, mana motornya?
Kita parkir di sini kan? Sudah kekunci kan? Tanya Wawan. Retno mencari ke sekitar warung dan melihat ke area sekitarnya, tetapi tidak mereka temui. Ah, sial, umpat Retno. Kacau, pikiran Retno dan Wawan kali ini benar-benar kacau. Di saat mereka sudah yakin untuk pulang, kendaraan mereka lenyap begitu saja. Gimana, Red? Tanya Wawan memecah keheningan. Retno kali ini tidak tahu harus melakukan apa. Seolah otaknya tidak berfungsi normal setelah bertemu dengan Santi. Hari pun mulai menggelap, matahari perlahan terbenam. Azan maghrib berkumandang dari musola desa yang tidak jauh jaraknya dari mereka. Ayo, ajak Retno. Wawan mengerutkan dahinya. Kemana? Sholat, siapa tahu pikiranku kembali normal. Kembali normal? Tanya Wawan yang belum mengerti sepenuhnya. Mereka tiba di sebuah musola desa, cukup besar dan bersih, tetapi tidak seramai seperti yang mereka pikirkan. Musola cuma di sini kan? Tanya Wawan usai mereka mengambil wudhu. Sepertinya. Lalu kemana mereka yang sudah berpakaian muslim rapi saat kita lewat tadi? Retno menatap Wawan. Mungkin mereka mengurungkan niatnya karena melihat kita menuju ke sini. Tapi syukurlah masih ada yang azan dan menjadi imam. Mereka sebegitu takutnya ya. Di dalam musola hanya ada mereka bertiga, Retno, Wawan, dan pria parubaya yang menjadi imam sholat. Suasana begitu tenang. Keheningan berpadu dengan suara ombak yang memecah dinding penghalang abrasi, membuat ibadah mereka terasa sangat khusyuk. Amin. Retno mengusap wajahnya usai berdoa. Dia melihat ke kanan dan kiri, mencari keberadaan sahabatnya itu, tapi tidak ketemu juga. Retno bangkit, melangkah keluar musola, mencari di mana Wawan berada. Cukup motornya yang hilang, jangan bertambah menjadi Wawan juga. Alhamdulillah, ucap Retno pelan melihat Wawan sedang mengobrol dengan imam sholat tadi di parkiran musola. Red, sudah doanya. Kau buat aku khawatir tadi. Aku pikir kau hilang juga, seru Retno. Wawan tertawa. Kau tadi khusus sekali berdoanya. Aku tidak mau mengganggu. Oh ya, ini Pak Abdu. Beliau memang imam musola di desa ini. Retno menyalami tangan Pak Abdu. Jadi? Tanya Retno sambil memberi kode. Dia ingin tahu apakah Pak Abdu sudah tahu siapa mereka dan dari mana. Wawan paham maksud Retno. Udah aku ceritakan semuanya ke Pak Abdu, dan beliau merasa tidak perlu takut kepada kita seperti yang lainnya. Syukurlah. Retno menghembuskan nafas lega. Mereka bertiga melanjutkan obrolan di teras musola. Pak Abdu ternyata orang yang menjadi penanggung jawab penguburan Santi waktu itu. Jadi begitu ceritanya, Pak? Tanya Retno. Iya, seperti itulah. Tidak ada hal yang aneh sebelum kami tiba di liang kubur dan memasukkannya. Tetapi begitu hendak dikubur, semua orang terkejut dengan yang terjadi. Jelas Pak Abdu. Retno dan Wawan hanya menganggukkan kepala. Apa benar dia bukan Santi seperti katamu? Dari pengalaman saya selama ini bersinggungan dengan mereka, saya yakin dia bukan Santi, dan saya merasakan kehadiran sosok lain di dekatnya. Begitu ternyata. Pantas jika mereka yang mengunjunginya mengalami hal aneh dan diganggu, karena pasti di dekatnya berkumpul makhluk sejenis yang penasaran dengan apa yang terjadi. Maksudnya, Pak? Sela Wawan. Makhluk yang berada dalam tubuh Santi membuat makhluk sejenis penasaran bagaimana cara untuk masuk ke tubuh manusia yang sudah meninggal dan menguasainya. Retno menjelaskan maksud ucapan Pak Abdu. Obrolan mereka berlanjut soal keanehan yang dialami warga desa. Dan dari semua yang dialami, memang belum ada yang sampai merenggut korban. Tetapi tetap saja mengganggu kenyamanan mereka. Bagaimana tidak? Saat mereka terjaga dari tidur malam hari di dalam kamar mereka, makhluk itu tersenyum sambil mengamati. Belum lagi suara-suara aneh yang selalu terdengar. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Abdu kepada Retno. Retno mengerutkan dahi. Maaf Pak,
saya memang bisa merasakan kehadiran mereka, tetapi saya tidak bisa melakukan sesuatu agar mereka pergi. Saya tidak sehebat itu. Raut kecewa tidak dapat ditutupi Pak Abdu. Baiklah, memang sepertinya harus mencari solusi lain. Biar bagaimanapun, Santi sebenarnya sudah meninggal dan tidak baik jika dibiarkan berlarut-larut. Baiklah Pak, kalau begitu kami permisi dulu. Hari sudah makin malam, potong Retno. Mau kemana, Ret? Bisik Wawan. Oh iya, saya sambil lupa waktu. Di sini tidak ada penginapan dan percuma saja kalian bertanya ke rumah warga untuk menginap. Kalian lihat sendiri, jamaah tadi sepi. Kalau begitu, boleh kami menumpang semalam di sini. Besok kami akan mencari tumpangan buat kembali ke Ketapang, usul Retno. Bukan melarang kalian menginap di sini, tetapi izinkanlah saya menjamu tamu di desa ini dengan lebih layak. Di rumah saya masih ada 1 kamar kosong. Kalian bisa menempatinya selama apapun kalian mau. Selama di sini. Wawan tersenyum lega mendengarnya. Udah, jangan banyak pikir lagi, seru Wawan kepada Retno. Terima kasih Pak, ucap Retno. Selepas sholat isya, mereka beranjak menuju rumah Pak Abdu. Rumahnya sederhana, tidak seperti rumah Santi, tetapi cukup nyaman dan sejuk kala malam hari. Istri Pak Abdu menyambut mereka dengan senang hati dan mempersiapkan makan malam untuk mereka. Terima kasih Bu, maaf merepotkan, ucap Retno saat di meja makan. Enggak masalah, jangan sungkan. Ya, walau lauknya hanya sederhana, jawab Budia lembut. Retno dan Wawan bersyukur masih dapat menemui warga yang tidak takut dengan mereka. Entah seberapa menakutkannya warga yang diganggu hingga untuk dekat dengan mereka yang hanya berkunjung ke rumah Santi pun seperti takut tertular wabah mematikan. Maaf Pak, Bu, kenapa anaknya nggak diajak makan? Tanya Wawan di sela-sela obrolan. Anak? Pak Abdu mengerutkan dahinya lantas menatap sang istri. Retno menghentikan makannya, meletakkan sendok ke piring. Kenapa? Ada yang salah? Itu anak bapak dan ibu kan yang sedang coret-coret dinding? Jari telunjuk Wawan mengarah ke arah dinding kamar dekat ruang tamu. Pak Abdu, Budia dan Retno menoleh ke arah yang ditunjuk. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Wawan melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah yang dia tunjuk. Berapa umurnya? 2 tahun ya? Tanyanya lagi. Budia menggenggam erat tangan suaminya, sementara Retno mencoba menendang kaki Wawan dari bawah meja. Kau serius Wan? Tanya Retno. Lah itu apa? Tunjuknya lagi sambil tertawa. Kami memang punya anak umuran 2 tahun, tetapi dia sudah meninggal setahun yang lalu, ucap Pak Abdu kemudian. Wawan termenung mendengarnya. Jika seperti itu, lantas apa yang ada di hadapannya? Anak itu menoleh ke arah Wawan perlahan. Wajahnya yang semula pucat berubah memerah karena darah yang keluar dari kening, seiring dengan tengkorak yang perlahan membelah. Mata Wawan membelalak. Meninggal karena apa? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan. Tertabrak motor yang melintas waktu dia nyeberang jalan, jelas Pak Abdu. Kepalanya retak, kejar Wawan lagi. Iya, bagaimana kamu tahu? Tanya Budila. Wawan menundukkan pandangan, perlahan memalingkan wajah kembali ke arah meja makan. Karena saya melihat kepalanya terbelah dan mengeluarkan darah di sana, serunya dengan suara bergetar. Budia menjerit tiba-tiba, merengkuh bahu suaminya dan menangis. Kau serius, Wan? Karena kami tidak melihatnya. Aku pun tidak ingin melihatnya jika tahu dia sudah meninggal. Retno terdiam. Tangis Budia mengisi sunyi malam ini, sementara para lelaki di sana terdiam saling tatap, tidak tahu harus berbuat apa. Hanya berdoa dalam hati yang bisa mereka lakukan. Malam belum terlalu larut, tetapi teror itu sudah dimulai, dan ini baru awal. Suasana hangat di meja makan semula berubah menjadi mencekam begitu saja. Wawan kini mengerti kenapa warga sangat takut dengan Santi, bahkan hanya untuk sekedar membicarakannya pun. Red, aku harus apa? Tanya Wawan.
Dia mendekat ke arahku. Pak, Bu, cobalah berbicara dengannya. Mungkin dia akan mendengar ucapan orang tuanya. Jika benar itu dia. Pinta Retno yang sudah berdiri dan mendekat ke Wawan perlahan. Bicara? Tanya Pak Abdu. Iya. Bicara apa? Apa saja, Pak? Sahut Retno lagi. Dia sudah berada di samping Wawan. Kau sungguh tidak merasakan kehadirannya? Tanya Wawan. Aku sungguh-sungguhan. Kenapa? Biasanya kau paling peka. Entah, sejak bertemu Santi, pikiranku serasa kacau. Mungkin itu yang mempengaruhi kepekaanku. Amir ada di sini. Pak Abdu mencoba melakukan apa yang Retno minta. Kalau Amir beneran ada di sini, Bapak minta Amir jangan mengganggu tamu Bapak. Mereka orang yang baik. Bagaimana reaksinya? Tanya Retno. Dia berhenti mendekat dan melihat ke arah Pak Abdu. Tangis Budia tidak berhenti. Sangat terasa sesal yang mendalam di hatinya. Terus Pak, ajak dia bicara. Tanyakan hal apa yang masih membuatnya berada di alam ini. Amir, kenapa Amir masih di sini? Apa ada yang masih menahan Amir? Bagaimana kali ini? Retno bertanya kepada Wawan kembali. Wan, kenapa diam? Wawan tiba-tiba berdiri, memalingkan badan menghadap ke Pak Abdu dan Budia, dan menangis. Retno mundur beberapa langkah dari Wawan. Wan, jangan bercanda. Wawan tidak menggubris perkataan Retno. Dia masih menangis tanpa bersuara. Amir? Tanya Pak Abdu sambil menatap Wawan. Wawan mengangguk pelan. Apa yang kamu mau, Nak? Wawan menunjuk ke arah Budia. Pak Abdu menggenggam kuat tangan istrinya. Ibumu? Kau mau apa dari ibumu? Mulai terdengar getaran suara dari Pak Abdu. Tidak ada jawaban ataupun gerakan dari Wawan lagi. Tubuhnya tiba-tiba lunglai dan hampir jatuh jika Retno tidak menangkapnya. Retno mendudukkan Wawan ke kursinya lagi. Wan, kau sudah sadar? Wawan membuka matanya lagi, lantas menyeka air mata yang keluar. Amir ingin ibu merelakan kepergiannya dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang menimpanya. Itu yang membuatnya tidak tenang. Seru Wawan tiba-tiba. Budia memeluk erat suaminya. Air matanya tidak henti mengalir. Sekarang mereka paham mengapa arwah anaknya belum bisa kembali dengan tenang. Pak Abdu mencoba menenangkan istrinya, menepuk-nepuk pundaknya. Bicaralah, Bu. Bicara dengan Amir yang mungkin masih ada di sini. Dia masih di sini? Tanya Budia kepada Wawan. Masih, dan sekarang dia sedang memeluk tangan ibu. Jawab Wawan. Tapi wajahnya sudah tidak semengerikan tadi, tambahnya. Tidak terlihat raut ketakutan di wajah Budia, malah senyum yang berbalut sedikit tangisan. Amir, ibu minta maaf kalau ketidakrelaan ibu membuat Amir tidak tenang selama 1 tahun ini. Ibu hanya teramat sayang, teramat merasa kehilangan anak ibu satu-satunya. Maafkan ibu, Nak. Kembalilah dengan tenang ke alammu. Ibu janji tidak akan menangis di setiap malam lagi. Ibu berjanji. Kehilangan orang yang kita cintai memang tidak mudah, apalagi mengikhlaskan segala kenangan yang tidak akan dapat terulang. Itu teramat sulit. Dia sekarang melayang, mencium kening ibu dengan pelan, ucap Wawan. Ibu dia sedikit terkejut, bukan takut, tetapi dia merasakan hangat di keningnya. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sekarang pergilah. Ibu ikhlaskan kamu. Wawan tersenyum menatap ke arah arwah Amir. Dia bilang, tersenyumlah selalu Bapak dan Ibu. Arwah Amir pun menghilang. Pak Abdu memeluk erat Budia. Diusapnya lembut tangan si istri dan membisikkan kata yang menenangkan. Sudah selesai? Tanya Wawan kepada Retno. Untuk saat ini. Retno menepuk bahunya. Memang benar, untuk saat ini hanya gangguan kecil dari arwah keluarga pemilik rumah saja yang terjadi. Tetapi hal-hal aneh lainnya sudah siap untuk menghampiri mereka.
termasuk makhluk-makhluk halus yang berada di luar rumah Pak Abdu saat ini. Mereka menunggu giliran. "Untuk malam ini saya rasa cukup," ujar Pak Abdu. "Silakan kalian beristirahat dan tidur. Besok saya akan bantu mencari motor kalian." "Nggak usah repot-repot, Pak," pinta Retno. "Enggak repot kok. Biar bagaimanapun arwah Amir bisa tenang sekarang karena kalian. Anggaplah sebagai balas budi." Retno tahu jika dia menolaknya bakal membuat Pak Abdu kecewa. "Baiklah, sekali lagi terima kasih, Pak." Malam makin larut dan Retno pun semakin hanyut mengetik hal-hal yang mereka alami sejak dari Padang 12 hingga di desa ini. Semua terjadi begitu cepat, hal yang tidak terpikirkan sebelumnya di otak Retno. Retno menghela nafas, menatap kosong ke layar laptopnya. "Kenapa berhenti?" Retno menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapapun selain dia dan Wawan yang sudah tertidur. Lagi pula yang dia dengar suara seorang wanita. "Siapa?" tanya Retno. Sungguh kepekaannya terhadap mereka seakan menghilang saat ini. "Aku Santi," serunya lantas menampakkan diri di hadapan Retno. Retno terdiam, mengamati dengan seksama wanita yang ada di hadapannya. Semuanya sama, penampilannya dengan Santi yang Retno jumpai di rumahnya. Hanya saja wajahnya sangat pucat. "Kau sungguh Santi?" Retno menutup laptopnya perlahan. "Apa yang bisa membuatmu percaya?" Retno berpikir sejenak. "Ceritakan sedikit tentangmu," ucapnya. "Hanya sedikit. Aku bisa menceritakan semuanya kepadamu." "Sungguh?" Mata Retno membulat. Arwah Santi tersenyum. "Tetapi dengan satu syarat." Retno tertawa. Dia lupa bahwa tidak ada hal yang cuma-cuma, bahkan saat berurusan dengan mereka yang tidak bernyawa. "Apa itu?" tanya Retno dengan tatapan serius. "Bunuh ayahku. Aku tidak ingin ibu menjadi korban selanjutnya," teriaknya. Retno tersentak mendengarnya. Mata Retno membulat. "Ayahmu? Kenapa kau ingin aku melakukannya?" Dia melihat ke sekujur tubuhnya, lantas menatap Retno sendu. "Karena dia, aku begini," ucapnya lirih. "Astagfirullah," ucap Wawan yang terbangun karena suara teriakan Santi. "Santi, kenapa ada di sini?" "Dia Santi yang sebenarnya," jawab Retno. "Yang sebenarnya?" Retno mengangguk. "Kamu mau atau tidak?" tanya arwah Santi kembali. Retno menelan ludahnya. "Tentu saja, tetapi tidak dengan membunuh." "Membunuh? Siapa?" sela Wawan lagi. "Kalau begitu, kau tidak akan dapat apapun. Nyawa manusia tidak sebanding dengan apa yang akan kau berikan." Arwah Santi menangis. "Lantas nyawaku, apa sebanding dengan harta yang dia dapatkan?" "Harta siapa?" Retno menoleh ke arah Wawan. "Lebih baik kau diam duluan. Nanti akan kuceritakan," serunya kesal. Wawan hanya mengangguk. Retno menatap kembali wajah pucat Santi. "Jadi benar, kau tumbal dari pesugihan ayahmu?" Dia menangis. "Ayahku jauh berubah sejak dia pulang dari Pulau Jawa. Entah apa yang dia lakukan di sana, tetapi ada yang berkata dia melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Tetapi kami tidak begitu saja percaya, hingga semua usaha yang dia lakukan membuahkan hasil. Harta kami dari hari ke hari semakin menumpuk." Dia berhenti bicara, kepalanya menunduk. "Di mana ayahmu? Karena kami tidak melihatnya selama di sana," sambung Retno. "Benar, di mana dia?" Wawan tidak kuasa untuk tidak bertanya. Arwah Santi membelakangi Retno dan Wawan, menatap ke arah luar jendela kamar. "Dia berada di sebuah pondok, jauh di dalam hutan sawit milik kami, di dekat sini." "Apa yang dia lakukan?" kejar Retno lagi. "Tumbal kedua, dia tengah mempersiapkannya." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya.
Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.